Halo anak-anak GSRI Taman Sari. Nama saya Kak Yona. Selamat Hari Natal ya. Natal kali ini berbeda dari biasanya. Natal kali ini tidak seperti biasanya. Hai Miko, kamu kenapa? Natal kali ini, online lagi. Sekolah online, les online, sekolah minggu online. Masa Natalan juga online? Iya Miko, kan kita masih dalam masa pandemi. Kamu tahu gak lagi banyak yang kena virus apa di luar sana? Iya, tahu. Corona, COVID-19 kan? Ini makanya aku pakai masker. Masker? Masker? Ada yang sebut-sebut masker ya? Mungkin itu masker punyaku. Hai Todi, cari masker? Iya, aku cari-cari maskerku dari tadi, gak ketemu. No, pasti kamu yang ambil maskerku kan? Miko, ya kan? Aku deh. Enak aja. Ini masker yang aku pakai, punyaku sendiri kok. Lagian, mana mungkin aku diam-diam datang ke rumahmu untuk ambil masker. Aku juga punya sendiri. Di mana ya maskerku? Sudah. Nanti kamu cari lagi ya Todi. Sekarang gak apa-apa kok, gak usah pakai masker. Kan kita ketemuannya secara online. Natal kali ini berbeda ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, aku bete. Gak bisa lihat dekor Natal yang bagus kayak dulu-dulu. Aku ingat kalau Natalan di gereja ada pohon Natal. Hiasannya banyak. Ada bintang, ada bola-bola, ada yang bentuknya snowflakes, ada yang bentuk candy cane, ada yang bentuk rusa. Terus lampu kelap-kelipnya juga banyak. Kan bikin aku tambah semangat untuk datang ke gereja kalau Natalan. Iya, betul Miko. Aku juga sama. Apalagi acaranya seru banget. Ada paduan suara, kadang ada dramanya, terus ada games. Aku kan sering menang games, dapat hadiah deh. Pas mau pulang, dapat makanan dan hadiah lagi. Gimana aku nggak semangat datang ke gereja kalau Natalan? Belum lagi kalau pulang Natalan dari gereja, papa mama sering ajak aku jalan-jalan ke mall. Terus kamu tahu kan Todi, dekorasi Natal di mall lebih meriah lagi. Gak cuma pohon Natal, bentuk lampunya juga macem-macem, warna-warni pula. Terus kadang ada rumah Santa Claus. Iya betul. Santa Clausnya juga suka bagi-bagi hadiah ya. Aku pernah tuh dapat kue, pernah juga dapat permen. Habis itu kumpul-kumpul makan di restoran sama keluarga besarku. Aku jadi tambah sedih. Tahun ini gak bisa kumpul makan rame-rame sama mereka. Apalagi biasanya kami ada tukar kado. Udah gitu sampai rumah, papa mama kasih aku kado Natal lagi. Aku pengen dapat kado Natal yang isinya mainan keluaran terbaru. Wah. Kalian ini justru kalian harusnya bersyukur. Ini adalah kesempatan kita untuk merasakan dan mengerti makna Natal yang sederhana.
seperti ketika Tuhan Yesus kita lahir ke dunia. Hah? Tuhan Yesus lahir ke dunia dengan cara sederhana? Iya, bahkan sangat amat sederhana sekali banget. Maksudnya gimana, Kak? Kan katanya dia itu Tuhan yang punya surga. Katanya surga itu tempat yang indah dan mewah dan keren dan menyenangkan. Iya. Kok malah datang ke dunia dengan cara sederhana, pakai banget. Oke. Begini yang Alkitab katakan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Palungan itu apa, Kak Yona? Palungan itu wadah tempat makan hewan ternak, seperti tempat taruh rumput-rumput buat domba makan. Hah? Apa nggak salah? Aneh banget. Yang aku tahu, bayi kalau lahir di rumah sakit. Tempatnya bersih. Iya, waktu Tuhan Yesus lahir, Bapak Yusuf dan Ibu Maria cari-cari tempat penginapan. Tapi semuanya penuh. Dan sayangnya, tidak ada orang yang mau mengalah memberikan kamarnya untuk mereka.
hanya ada kandang hewan yang kotor dan bau. Jadilah mereka pakai tempat itu untuk beristirahat dan melahirkan bayi Yesus. Ya ampun, tega bener sih mereka itu. Iya, tapi Todi, Miko, kalian tahu nggak? Kandang hewan tempat Yesus lahir itu mencerminkan dunia ini yang kotor dan bau karena dosa. Dosa yang ada di dalam hati semua manusia. Tapi Tuhan mau datang dari surga yang tempatnya lebih mewah dari istana, lebih indah dari alam semesta, lebih wangi dari bunga, lebih mahal dari permata, dan lebih meriah dari mal manapun. Oh, Kak Yona lebay. Beneran. Surga itu tempat yang paling diinginkan manusia untuk tinggal setelah pergi dari dunia ini. Karena selain tempat yang super duper bagus, juga karena kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah yang agung, melihat kemuliaannya, dan memuji Dia selamanya. Tapi coba kalian bayangkan, dari tempat yang begitu indah dan mulia, Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Emang Tuhan Yesus mau ngapain datang ke dunia? Buat apa? Pertanyaan yang bagus, Miko. Yesus datang untuk menyelamatkan kamu dan saya. Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, Dia mau datang ke dunia. Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, Dia datang dengan sederhana, bukan dalam ruang yang meriah, bukan dengan pakaian yang mewah, lahir di dalam kandang hewan, dibaringkan dalam palungan. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Dia mau datang untuk kita. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, datang untuk selamatkan kita, datang untuk selamatkan kita. Coba tuh Todi, Miko, jangankan dekor yang meriah, hadiah mainan yang paling kekinian, apalagi pohon Natal, Santa Claus, itu semua tidak ada di Alkitab dan tidak ada sewaktu Tuhan Yesus lahir. Tapi seperti yang tadi kalian baca di Lukas 2 ayat 8-20, ada begitu banyak malaikat yang memuji Allah dan kelahiran Tuhan Yesus disambut oleh para gembala. Gembala itu apa, Kak? Gembala itu adalah orang yang pekerjaannya menjaga hewan ternak. Misalnya, waktu domba mau makan, mereka yang ajak ke padang rumput. Waktu domba mau minum, mereka yang ajak ke sungai yang alirannya tenang. Waktu domba mau tidur, mereka yang ajak masuk ke kandang. Kalau ada hewan buas yang mau memangsa domba-domba itu, mereka yang mengusir dan melawan. Meskipun pekerjaan gembala itu banyak dan penuh tantangan, tapi
upah mereka sedikit sekali. Makanya mereka dianggap orang miskin dan tidak keren. Jadi, seringkali mereka dianggap rendah oleh orang lain. Loh, tapi kok malaikat malah kasih kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada mereka? Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan memilih orang-orang yang dianggap rendah oleh manusia untuk mendengar berita yang sangat penting dan luar biasa. Dan berita yang sangat penting dan luar biasa ini merupakan berita yang perlu diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi, orang yang merasa diri paling pintar tidak boleh sombong karena merasa paling tahu segalanya atau merasa tidak perlu mendengar sesuatu dari orang-orang yang dianggap rendah. Sebegitu pentingnya ya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ya iyalah, kan Tuhan Yesus adalah juru selamat yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak datang dan berkorban untuk manusia, tidak ada manusia yang dapat selamat. Semua pasti masuk neraka karena manusia yang berdosa sudah selayaknya dapat hukuman di neraka jika sudah meninggal nanti. Hanya orang yang percaya pada Yesus yang dapat diselamatkan. Itu adalah berita yang sangat penting dan luar biasa. Jadi, pada hari Natal pertama tidak seperti Natal zaman sekarang ya, Kak. Tuhan Yesus lahir di kandang hewan karena semua penginapan sudah penuh dan tidak ada yang mau menyediakan tempat baginya. Kelahirannya disambut malaikat, tapi manusia yang menyambutnya hanya para gembala. Padahal dia datang untuk menyelamatkan manusia. Iya, maka itu setelah kita mengetahui semua ini, apakah kita mau menyediakan tempat untuk Tuhan Yesus di hati kita? Iya, aku mau. Aku juga mau. Kalau dibayangkan, berarti Natal pertama suasananya begitu sederhana ya dibandingkan zaman sekarang. Betul. Tapi Natal pertama begitu bermakna dan mulia. Dan kemeriahannya adalah nyanyian pujian malaikat dan semangat para gembala untuk pergi melihat bayi kudus yang diberitakan oleh para malaikat itu. Wow, pasti keren sekali ya. Tapi aku sebenarnya masih ingin dapat hadiah yang juga keren di Natal tahun ini. Seperti mainan atau smartphone atau PlayStation. Tapi Papa Mama bilang tahun ini tidak ada kado dulu karena uangnya pas-pasan untuk makan dan sekolah. Soalnya gaji Papa berkurang sejak pandemi Corona. Todi, aku tahu kamu sedih. Tapi, kalau kamu masih bisa makan dan sekolah, bukankah itu hal yang masih dapat kamu syukuri? Oh, iya juga ya. Iya, Todi. Bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kamu dan keluargamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Tuhan selalu peduli pada kita. Apapun yang terjadi, kamu tetap dapat percaya dan mengandalkan Dia. Lagi pula, mungkin Tuhan punya maksud baik di balik semua ini. Kemungkinan Tuhan ingin mengingatkanmu kalau hadiah Natal yang paling keren itu bukan mainan atau smartphone atau apapun yang bisa dibeli di dunia ini. Tapi hadiah Natal yang keren itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hah?
Maksudnya? Iya, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah hadiah yang paling keren yang dapat kamu terima seumur hidupmu. Oh, iya juga ya. Aku baru sadar. Iya, iya. Benar juga. Aku jadi senang sekarang. Natal kali ini memang berbeda. Kita belum bisa datang ke gedung gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi anak-anak, makna Natal tidak pernah berubah. Kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah berita pengharapan akan keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Meskipun kita sedang dalam situasi yang tidak menentu, banyak kesulitan di sana-sini, orang-orang yang dikasihi lebih dulu pergi meninggalkan kita, tapi sukacita dan damai Natal tetap menaungi kita semua. Biarlah Natal tahun ini yang kembali mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, tetap dirasakan kehangatan dan keindahannya di tengah keluarga kita masing-masing. Selamat menyambut Natal. Selamat Natal teman-teman. Selamat Hari Natal semua.